Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Irwan, salah satu peserta Presidential Leadership Development Program 3 Angkatan 12. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan poin dari modul manajemen bisnis yang diselenggarakan oleh pihak LPDA Indonesia. Manajemen bisnis secara pengertian aktivitas perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bisnis bisa diartikan juga sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan produk. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh sebuah organisasi bisnis diantaranya adalah kategori kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan sumber daya manusia, sehingga pengolahan keuangan yang mungkin dimiliki oleh organisasi bisnis tersebut. Semua kegiatan tersebut perlu diselesaikan karena pada praktiknya akan menunjang pada pencapaian tujuan dari organisasi bisnis, yaitu pencapaian profit atau penjualan. Beberapa hal yang penting terkait dengan manajemen bisnis. Yang pertama yaitu production. Di Indonesia banyak sekali perkebunan yang diusahakan baik itu oleh BUMN, perusahaan swasta maupun perkebunan rakyat. 3 hal penting untuk perkebunan. Yang pertama terkait dengan ekonomi, untuk menyongsong kesejahteraan rakyat. Yang kedua terkait adatologi, yaitu untuk kelestarian lingkungan. Yang ketiga terkait aspek sosial budaya, terkait dengan pengembangan. Kita tahu seluruh luasan perkebunan yang ada di Indonesia ini mayoritas didominasi oleh perkebunan rakyat, yaitu 72% dari total perkebunan yang ada di Indonesia. Rata-rata didominasi oleh komoditas sawit. Namun banyak perkebunan yang ada di Indonesia ini ada beberapa permasalahan yang bisa dihinggapi industri perkebunan, yaitu isu lingkungan, level SDM yang dimiliki, serta belum mampu memaksimalkan industri hilir dari hasil perkebunan yang kita miliki. Yang kedua, pembahasan kita terkait sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Hal ini adalah dasar untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas perusahaan tersebut, bertujuan untuk menentukan arah yang lebih baik serta mengurangi segala efek dari ketidakpastian yang akan dijalani selama proses bisnis, serta meningkatkan efisiensi dan serta efektivitas sebuah perusahaan dalam menjalankan proses bisnis. Yang ketiga yaitu problem solving. Ada berapa perspektif yang kita lewati di dalam problem solving business. Yang pertama yaitu keputusan yang diambil berdasarkan logika dari seorang pemimpin perusahaan atau entitas tertentu. Yang kedua yaitu perspektif dalam pengambilan sebuah keputusan dengan cara mengeluarkan aspek-aspek kompleksitas ada di sebuah permasalahan sehingga keputusan dapat diambil. Yang ketiga, intuitif, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dijalani oleh seorang pemimpin maupun dari sebuah perusahaan. Walaupun demikian, dari 3 hal perspektif ini, proses cara dalam menyelesaikan masalah serta pengambilan keputusan terdapat kesamaan, yaitu mengidentifikasi masalah yang kita hadapi selanjutnya mengidentifikasi apa yang menyebabkan permasalahan itu harus kita hadapi, mencari opsi-opsi apa saja untuk pemecahan masalah dalam menentukan rencana mitigasi atau rencana untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Setelah kita temukan rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita melakukan evaluasi. Kira-kira apa rencana yang awal kita sudah tetapkan tersebut sudah dapat menyelesaikan masalah kita atau belum?
Ternyata apabila rencana kita pilih tersebut belum dapat menyelesaikan masalah kita, kita akan melakukan evaluasi kembali. Terus mengevaluasi. Hasilnya akan kita gunakan untuk memperbaiki rencana yang awalnya belum terlalu sempurna, sehingga akhirnya permasalahan itu dapat kita selesaikan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi manajemen bisnis. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.